Salam dan bahagia. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok SDG MIT Namo Sain Kupang akan menyampaikan hasil kerja kami di ruang kolaborasi topik 5 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Saya Suprisma Jakofrare dan dua rekan saya, Elfrida Yosefina Marlon dan Shirley Cecilia Labati. Di kesempatan kali ini kami kelompok mengambil kelompok 4 lembar kerja R, yaitu Rethink, Revise, Reflect. Yang pertama, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Yang kedua, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian dari dan umpan balik. Dan yang ketiga, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Slide yang ketiga, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Cara yang bisa dilakukan oleh guru adalah dengan melakukan kegiatan umpan balik dengan peserta didik, yaitu yang pertama, pemberian pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan pemahaman mereka tentang ide-ide penting yang sudah mereka dapatkan. Yang kedua, pemberian kesempatan bagi salah satu peserta didik untuk menjawab pertanyaan tentang ide-ide penting tersebut. Yang ketiga, pemberian pertanyaan bagi peserta didik lain yang tidak menjawab untuk mendengarkan serta menelaah jawaban dari temannya yang telah menjawab. Dan yang keempat, pemberian pembenaran serta penguatan terhadap hasil umpan balik yang telah dilakukan pada ide-ide penting tersebut. Slide yang keempat, contoh pertanyaan pemantik. Di sini dalam materi bangun ruang. Contoh yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lalui, apakah kalian pernah bermain yang namanya sepak bola atau bola? Yang kedua, apakah kalian pernah melihat yang namanya kulkas, lemari, dusmi, kotak tisu? Dan yang ketiga, apakah pada bola, lemari, kulkas, dusmi, dan contoh yang tadi sudah disebutkan memiliki ruang? Di slide yang kelima, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Setelah melakukan penilaian serta umpan balik terhadap produk dan pertunjukan peserta didik, guru dapat melakukan beberapa tindakan seperti 1. Memberikan contoh di mana contoh itu lebih baik dari yang dimiliki peserta didik lain yang mirip atau sama dengan produk dan pertunjukan peserta didik tersebut. Yang kedua, memberikan masukan yang positif seperti apa yang perlu diperbaiki agar bisa meningkatkan produk dan pertunjukan peserta didik tersebut. Di slide yang keenam, bagaimana peserta didik didorong untuk merenung pembelajaran dan kinerja mereka. Yang pertama, memberikan atau meminta motivasi kepada peserta didik untuk melakukan penilaian diri serta evaluasi diri terhadap pembelajaran dan kinerja yang telah mereka lakukan dan yang telah mereka dapatkan. Yang kedua, memberikan motivasi agar tidak puas diri karena apa yang diketahui setelah belajar bukanlah pengetahuan akhir. Di slide yang ketujuh, contoh penilaian dari peserta didik. Peserta didik bertukar lembar tugas dengan temannya untuk penilaian sejawat berdasarkan daftar kriteria dan peserta didik diizinkan untuk membuat revisi berdasarkan umpan balik. Di slide yang ke-8, penerapan di dalam pembelajaran. Yang pertama itu guru memberikan pertanyaan pemantik dan siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan temannya. Yang kedua, guru menambahkan kekurangan dari pemahaman siswa dan memberikan motivasi kepada siswa untuk tidak cepat puas diri. Sekian hasil penyampaian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.